Yang cukup menarik meskipun kita masih masuk kategori importir, Iya. meskipun amount-nya tadi sedikit gitu ya. Tapi kan tentu saja dengan keputusan Indonesia yang tidak lagi melanjutkan untuk mengimpor beras, ini akan mempengaruhi harga. Nah, seberapa besar sih keputusan Indonesia ini bisa mempengaruhi mungkin dari segi harga ataupun rantai pasok global? Kalau di global seperti kita ketahui dulu ya di 2023-2024 dan sebelum-sebelumnya kita memang banyak mengimpor dari Thailand, dari Vietnam. Nah, semenjak digaungkan swasembada saat kita akhirnya betul-betul mengeksekusi dan tercermin juga di global bahwa oh ternyata kita mampu mensuplai kebutuhan beras sendiri, memang sempat terjadi huru-hara, Mbak. Jadi Thailand yang tadinya selalu memberikan stok untuk Iya. kita ya, jadi itu mereka sempat surplus. Jadi memang harga beras saat itu sempat jatuh di global, lalu dilakukanlah penahanan ya, jadi akhirnya untuk menstabilkan harga. Jadi sebetulnya saat kita kemarin berhenti memutuskan untuk oke kita mensupport kebutuhan beras Iya. sendiri, memang ada implikasinya karena tadinya Oke. kita salah satu negara yang mengimpor beras cukup banyak gitu. Tapi ya sekarang berbeda lah. Tapi kalau dari segi harga beras global sejauh ini kondisinya seperti apa sih? Kalau sejauh ini harganya masih stabil sebetulnya Mbak Sasa. Karena yang kami bilang tadi di awal memang kondisinya surplus, tapi surplus itu terjadi karena ketakutan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di mana beras itu kekurangan karena El Nino, karena cuacanya memang susah dan distribusi antar negara pun susah. Jadi makanya harga waktu itu sempat naik melonjak lalu akhirnya bisa stabil kembali begitu Mbak Oke, untuk harga kalau sekarang. menilik kondisi industri dalam negeri dengan stok beras kita yang melimpah, dikatakan swasembada pangan gitu ya, terkhususnya beras. Nah ini sebetulnya kalau dari segi catatan atau dari tantangan yang harus kita perhatikan apa sih Ega? Apakah memang dari segi distribusi beras, stabilisasi harga dalam negeri, atau justru di pengelolaan cadangan berasnya? Sebetulnya Mbak Sasa sebutkan tadi semuanya penting ya Mbak ya, karena beras itu sensitif pergerakan harganya. Jadi kalau mungkin pangan yang lain seperti teh atau komoditas yang lain lah, dia tidak langsung menunjukkan lonjakannya. Tetapi beras, apalagi itu sebagai makanan pokok di Indonesia, dia sangat sensitif terhadap apabila terdengar stok ini macet di perjalanan atau stok yang Distribusinya gitu ya? distribusinya tidak lancar atau mungkin karena kita sekarang melihat cuacanya begini kemungkinan panen yang akan datang bagaimana. Lalu atau kalau kita mendengar ternyata kondisi stok yang ada di gudang dalam kondisi yang tidak prima itu pasti terdengar dan biasanya lonjakannya cepat. Jadi bisa dibilang kalau beras itu terpengaruh harganya bisa dalam mingguan. Jadi kalau kita lihat yang paling utama adalah mengingat Indonesia adalah negara yang kepulauan dengan aksesnya tidak semuanya rata mudahnya. Yang paling penting harus diutamakan yang Mbak Sasa sebutkan pertama tadi, distribusinya. Gitu, Mbak. Tapi kalau dari segi kesejahteraan petani seperti apa sih Anda melihat kalau misalkan dengan capaian yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan berbagai upaya yang tengah dilakukan pemerintah seperti apa? Kalau kita lihat dari awal niat untuk menjadikan Indonesia swasembada beras, pemerintah memang sudah sangat memfokuskan dari akarnya, dari rootnya untuk petani. Jadi memang diutamakan pada saat itu HPP dinaikkan kan menjadi 6.500. Itu berimbas terhadap akhirnya kualitas beras juga semakin baik, lalu stoknya juga tercukupi, lalu juga ada bantuan pupuk juga, lalu juga distribusi semakin baik. Kami bisa melihat memang untuk kesejahteraan petani bisa dikatakan semakin baik. Lebih baik lagi jika ke depannya regenerasi petani juga semakin didukung, Mbak, karena kita di akhir tahun 2025 kemarin melihat data untuk regenerasi petani memang ada peningkatan tapi masih belum signifikan untuk ke depannya. Jadi mungkin lebih didukung untuk nantinya di teknologinya merata, jadi sehingga ketertarikan dari nantinya petani-petani muda itu ada. Gitu, Mbak Sasa. Dan yang Ega pernah sampaikan juga ya bahwa memang beras ini cukup unik karena rantai pasokan cukup panjang gitu Betul. ya. Tapi di satu sisi tadi Ega juga sempat mention terkait dengan cuaca. Apalagi kalau kita lihat cuaca akhir ini tidak menentu sekali. Sejauh mana sih ini juga akan mengaruhi produksi beras dalam negeri. Karena kan meskipun stok kita saat ini melimpah, tapi kan mungkin kita bisa berkaca ke China tadi. Mereka cukup concern gitu menjaga keberlangsungan stok beras mereka. Nah, kalau di China, tentu kita tidak memungkiri teknologi mereka ini sudah luar biasa untuk beras. Kemarin waktu sempat ada panen raya yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, memang sempat disampaikan juga sudah digunakan beragam teknologi untuk membantu proses dari penanaman hingga sampai panennya. Jadi salah satunya itu sempat ada penyemaian awan yang menggunakan pesawat, lalu kita ada Internet of Things-nya juga yang ada juga
otomatis untuk bila dilihat perlu pemupukan ataupun perlu penyiraman lagi. Nah, untuk sejauh ini kalau kita bertanya apakah cuaca berpengaruh, tentu masih sangat berpengaruh, tetapi bisa dimitigasi apabila teknologi yang memang kita sudah punya ini bisa semakin diratakan di sentra-sentra produksi, sehingga nantinya jika pasti cuaca itu akan datang kembali kan Mbak, itu nantinya bisa mempersiapkan lah sehingga tidak terjadi gagal panen yang nantinya bisa mengganggu harga begitu. Oke, tapi kalau dari sentra produksi yang ada sejauh ini, apakah memang dari segi pemerataan teknologi ini juga sudah merata atau sebenarnya masih terfokus di beberapa wilayah saja? Kalau menurut kami masih terfokus di beberapa wilayah saja, karena sebetulnya bisa kita bilang ini masih bisa masuk mungkin akhir dari sebuah pilot project ya Mbak, karena bisa dilihat ternyata berhasil dari untuk diterapkannya di beberapa area sentra produksi, ternyata menggunakan teknologi yang demikian rupa itu berhasil. Tetapi memang teknologi itu penuh tantangan karena tidak hanya kepemilikan teknologinya saja, tetapi juga bagaimana pengaplikasiannya ke petani-petani agar mereka bisa nyaman menggunakan itu dan mudah dipahami juga mudah diakses. Jadi kita harapkan bersama ya, tadi ada beberapa catatan meskipun kita sudah kita patut mengapresiasi capaian itu luar biasa ya. beras yang juga luar biasa. Dua dekade ya dari tahun 80 tertinggi memang kita. Patut diapresiasi, tapi tadi jadi catatan bahwa kita memang harus menjaga keberlangsungan stok beras. Jangan sampai ketika terjadi sesuatu utamanya terkait dengan ketidakpastian geopolitik, ini malah jadi bumerang sendiri. Kita harus berkaca mungkin kepada China juga terkait dengan teknologinya. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di pagi hari ini. Agri-Food Analis CNBC Indonesia Research, Emanuela Bunga Asmara, Ega Tirta. Saya selalu untuk Anda, Ega.